Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Para bapak, saudara-saudara, hadirin kaum muslimin yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kita, hidupkan kita, dan kirimkan kita ke dunia ini. Maksud utamanya adalah untuk mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud hidup yang utama adalah untuk mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dinafikan dalam kehidupan kita sebagai manusia memiliki keperluan-keperluan, yaitu dari segi makan, minum, pakaian, perumahan, kendaraan, dan sebagainya. Ketahuilah ini keperluan, bukan tujuan hidup. Kita adalah mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Quran, dan begitu juga Rasulullah SAW dalam hadisnya yang mafhumnya, apabila kita ini tunaikan maksud hidup kita, yaitu mengamalkan agama Allah, taat kepada Allah, maka dari segi keperluan hidup kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita amalkan agama, kita taati Allah, perkara makan minum dimudahkan, perkara keperluan pakaian dimudahkan, perkara kebutuhan perumahan dimudahkan, perkara yang lain-lain akan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Kalau kita mendapatkan kesulitan dan kesempitan dari segi keperluan, dari segi makan, minum, pakaian, perumahan, dan sebagainya, sebetulnya ini akibat daripada lemahnya kita dalam mengamalkan agama. Tetapi kita mencari asbab yang lain, padahal asbab utama dari lemahnya kita mengamalkan agama. Kalaulah tadi semua amalkan agama secara sempurna, perkara-perkara tadi akan menjadi mudah, akan menjadi lancar. Allah berfirman dalam Al-Quran, Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia orang beriman, pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, yang sejahtera, yang aman, yang tentram, akan datang kepada kita dengan iman dan amal saleh, yaitu dengan mengamalkan agama Allah, dengan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, dengan mentaati Allah ini, dengan mengamalkan agama Allah, berbagai macam kebaikan akan datang kepada kita. Dan Allah akan jauhkan daripada segala bala musibah, malapetaka, dan kesulitan-kesulitan. Hadirin, untuk mengatasi segala masalah-masalah, utamanya adalah dengan mengamalkan agama. Apabila kita amalkan agama secara sempurna, ada kekuatan untuk menyelesaikan segala permasalahan kita. Apapun masalah yang terjadi kepada kita ini, hendaklah kita yakin bahwa itu semua dari asbab dosa-dosa kita. Dari kurang taatnya kita kepada Allah,
dari kurangnya kita mengamalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita secara masyarakat mengamalkan agama Allah, Allah akan datangkan kebaikan-kebaikan menyeluruh kepada masyarakat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw, lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Andai kata buat penduduk suatu kampung atau suatu negeri itu iman dan takwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan daripada langit dan bumi. Hadirin, untuk memperbaiki keadaan ini kita perbaiki agama. Untuk memperbaiki keadaan adalah perbaiki agama. Hari ini kita untuk memperbaiki keadaan bukan memperbaiki agama. Kita perbaiki ekonomi, kita perbaiki perdagangan, kita perbaiki pertanian, kita perbaiki bangunan, kita perbaiki perindustrian. Agama tidak diperbaiki, maka keadaan yang baik yang kita dambakan tidak akan datang hadirin. Ini adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi adalah untuk mewujudkan agama di permukaan bumi. Kalau wujud agama yang sempurna di permukaan bumi ini, Allah jadikan bumi ini aman, tentram, jauh daripada segala metaka dan musibah. Hadirin, tanamkanlah keyakinan ke dalam hati kita bahwa krisis-krisis, keadaan-keadaan yang tidak kita inginkan, kekacauan, kerusuhan, ketidakamanan di mana-mana, semua ini akibat daripada lemahnya kita dalam mengamalkan agama. Hadirin yang mulia, kita harus merasa prihatin. Hari ini agama Allah diabaikan. Bukan saja oleh orang kafir, orang Islam pun mengabaikan agama. Sebagian besar daripada umat Islam tidak salat, padahal salat itu tiang agama. Inilah yang menyebabkan berbagai macam kesulitan datang kepada kita. Maka dalam majma', dalam kumpul kita ini sekarang istimewa, maksud utamanya adalah demikian. Bagaimana supaya Allah jauhkan daripada kita malapetaka, musibah, kesulitan-kesulitan, yaitu dengan jalan bagaimana kita secara istimai amalkan agama. Taati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti kalau kita amalkan agama, Allah jauhkan segala musibah-musibah daripada kita. Kesulitan-kesulitan Allah akan jauhkan daripada kita. Asbab utama kesulitan, segala keburukan-keburukan datang kepada kita dari akibat lemahnya kita mengamalkan agama. Hadirin yang mulia, baik secara pribadi maupun secara umum, inilah. Untuk memperbaiki agama ini hadirin perlu usaha. Untuk mewujudkan agama adalah perlu usaha. Dan usaha yang ditentukan oleh Allah untuk mewujudkan agama, untuk memperbaiki agama adalah usaha dakwah dan tabligh. Agama tidak akan bisa diperbaiki dengan majunya ekonomi. Agama tidak akan bisa diperbaiki dengan majunya pembangunan. Agama tidak akan bisa diperbaiki dengan majunya perdagangan dan sebagainya. Hanya dengan usaha dakwah dan tabligh baru agama akan menjadi baik. Allah telah contohkan dalam Al-Quran bagaimana majunya kaum Madian dalam bidang perdagangan, tapi tidak bisa mewujudkan agama dalam kehidupannya. Kaum Samud maju dalam bidang pembangunan, tapi tidak bisa mewujudkan agama dalam kehidupannya. Kaum Sabah maju dalam pertanian, tapi tidak bisa mewujudkan agama dalam kehidupannya. Kaum Ad maju dalam segi kesehatan dan kekuatan jasad, tapi tidak bisa mewujudkan agama dalam kehidupannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan para nabi, para rasul, usahanya untuk mewujudkan agama. Mereka untuk mewujudkan agama tidak dibekali oleh Allah dengan kekuasaan, dengan harta, dengan kekayaan, tidak. Tapi semua dibekali dengan amal dakwah dan tabligh. Dari zaman ke zaman ini berlaku sampai hari kiamat. Kalau usaha dakwah dihidupkan, pasti agama akan hidup lagi. Lemahnya agama di mana-mana karena tidak dihidupkan usaha dakwah. Kalau dakwah ini dikerjakan dengan secara istimai,
maka agama akan datang secara istimai hadirin. Hadirin yang mulia, usaha dakwah ini amal yang paling tinggi. Amal yang akan mewujudkan agama dalam kehidupan manusia. Amal yang akan mengenalkan Allah kepada umat manusia. Hari ini karena lemahnya dakwah, manusia lemah daripada mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sibuk mengenal perkara-perkara yang lain hadirin. Sekarang orang ada ahli dalam bidang tanah, ada ahli dalam bidang batu, ada ahli dalam bidang air, ada ahli dalam bidang bakteri, kuman, virus, dan sebagainya. Tapi mereka tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kejahilan hadirin yang mulia. Bukan zaman kemajuan, tapi kejahilan. Kejahilan itu bukan orang tidak tahu 2 kali 2 itu 4, bukan. Kejahilan itu orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang merasa maju. Kita dengan mengenal ini, itu, dan sebagainya. Tapi tidak mengenal Allah. Padahal itu kemunduran hadirin. Seluruh nabi-nabi diutus pertama-tama adalah untuk mengenalkan Allah. Siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekarang penyakit merajalela, yaitu penyakit tidak taat kepada Allah. Kenapa? Akibat tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena lemahnya daripada usaha dakwah. Kalau dakwatul haq, dakwah mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia kenal kepada Allah, maka dengan sendirinya akan tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, ini dakwah perkara penting. Perkara yang sangat penting. Yang akan mewujudkan keamanan, ketentraman, kesejahteraan. Ada dengan amal dakwah hadirin. Tetapi hari ini amal dakwah bukan saja diabaikan oleh orang kafir. Orang Islam pun tidak mau mengerjakan dakwah hadirin. Ini yang merajalela di mana-mana, kesulitan, kesusahan. Dan hadirin yang mulia, kesadarilah bahwa kehidupan kita yang sebenarnya ada di akhirat nanti. Kehidupan yang sebenarnya adalah setelah kita menutup mata di dunia ini. Setelah kematian. Masalah-masalah yang paling besar adalah masalah di sana. Itu pun masalah di akhirat hanya dapat diselesaikan dengan agama hadirin. Dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada agama tidak bisa menyelesaikan masalah kita di akhirat. Hanya dengan agama masalah kita di akhir akan selesai. Dan juga masalah dunia akan selesai dengan agama. Maka usaha mewujudkan agamanya sangat-sangat penting bagi kita sekalian. Kita maksud pertemuan adalah ingin membudayakan, mengenalkan, memasyarakatkan, supaya amal dakwah ini menjadi amal masyarakat Islam. Menjadi budayanya umat Islam. Kita semua adalah sebagai pengikut Rasulullah SAW. Sebagai umat Rasulullah SAW. Diwarisi amal yang mulia ini. Amal dakwah dan tabligh. Dulu Allah hanya berikan amal dakwah ini kepada para nabi, para rasul. Tapi setelah Rasulullah SAW wafat, Allah wariskan, Allah limpahkan amal dakwah ini kepada kita sekalian. Selaku umat Nabi Muhammad SAW. Hadirin, kita bukan nabi, bukan rasul, kita adalah manusia biasa. Tapi kita adalah umat Rasulullah SAW yang Allah muliakan kita untuk mengemban usaha dakwah. Inilah letak kemuliaan daripada umat ini dalam mengerjakan usaha dakwah. Walaupun kita umat Rasulullah, tapi kita tinggalkan amal dakwah, tidak akan ada kemuliaan kepada kita hadirin. Hanya dengan amal dakwah kemuliaan akan datang kepada kita. Mulianya ini umat, kelebihan umat ini daripada umat-umat yang lain dalam perkara mengerjakan amal dakwahnya. Ini hadirin maksud kita istimewa adalah supaya setiap kita menyadari bahwa amal dakwah ini menjadi maksud utama daripada kehidupan kita. Camkan ke dalam hati kita. Hidup kita ini sebetulnya hadirin Allah utuskan adalah Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk amalkan dakwah ini. Dengan dakwahnya akan wujud agama. Dengan wujud agama akan datang kepada kita kejayaan dunia dan akhirat. Hadirin yang mulia,
Berkurangnya harta daripada kehidupan kita tidak bahaya. Berkurangnya pendapatan daripada kita tidak bahaya. Kurangnya rezeki datang tidak bahaya. Tapi kurangnya mengamalkan agama ini mendatangkan bahaya kepada kita. Tapi kita tidak sadar atas perkara ini. Dirasanya, diyakininya kesulitan-kesulitan yang datang kepada kita ini akibat dari pendapatan kecil dan akibat dari ekonomi lemah. Bukan, hadirin. Akibat lemahnya mengamalkan agama mendatangkan kesulitan-kesulitan kepada kita. Untuk merubah, untuk memperbaiki ini tidak ada jalan lain. Perbaiki agama kita. Memperbaiki agama hanya dengan satu jalan saja, hadirin, yaitu dengan amal dakwah dan tabligh. Kalau kita kerjakan dakwah dan tabligh, sedikit demi sedikit Allah akan perbaiki agama pada kita. Kalau kita terus-menerus dalam usaha dakwah dan tabligh, Allah akan datangkan agama yang sempurna kepada kita. Untuk itu, hadirin, maksud daripada istimewa ini adalah mengalihkan tawajuh kita. Mengalihkan tawajuh kita dari memperbaiki hal-hal yang lain, perkara yang lain, kepada memperbaiki agama. Setiap kita usaha untuk memperbaiki agama kita. Hadirin, sebagaimana perbaikan ekonomi tidak terbatas. Orang mempunyai pendapatan tinggi, ingin lebih tinggi lagi. Ingin lebih tinggi lagi. Maka demikianlah agama. Agama tidak terbatas. Kita sudah taat kepada Allah, tingkatkan lagi ketaatan kita. Kita sudah taat, tingkatkan lagi hadiahnya. Supaya lebih mulia lagi, lebih mulia lagi, lebih mulia lagi. Ini perkara hak yang hak. Tetapi bukti daripada perkara hak ini, hadirin, akan kita saksikan apabila kita sudah menutup mata, hadirin. Kalau kita sudah mati baru sadar tentang kepentingan agama. Mereka-mereka yang lemah mengamalkan agama, apalagi tidak mengenal agama, minta kepada Allah supaya dikembalikan ke dunia ini untuk mengamalkan agama. Semua yang mati ini, hadirin, minta dikembalikan ke dunia, bukan untuk memperbaiki ekonomi, bukan untuk memperbaiki perdagangan, bukan. Mereka ingin kembali untuk memperbaiki agama. Ingin supaya mentaatkan dirinya kepada Allah setelah hak dilihat oleh mereka. Maka ini perkara disebut iman, hadirnya. Orang yang iman memperbaiki keadaan dengan agama, dengan taat kepada Allah. Ketentraman akan datang kepada kita dengan agama. Allah berfirman dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sesuai dengan zikir kepada Allah itu menenangkan jiwa. Jiwa kita bukan tenang dengan banyak uang, dengan banyak harta, dengan rumah bagus, tidak. Tapi dengan zikrullah. Maksud zikrullah di sini ada taat kepada Allah. Malaikah sahabat alaihi mengatakan, zikir yang aku ajarkan kepada pengikut-pengikutku adalah mentaati Allah pada setiap saat dan keadaan dan ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah zikir yang sebenarnya. Maksud kita hidup untuk berzikir, yaitu taat kepada Allah setiap saat dan keadaan dengan ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita semua berkumpul ini untuk zikrullah. Taati Allah pada setiap saat keadaan dengan ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berlatih tujukan kepada umum. Dengan kita kumpul-kumpul ini, bagaimana setiap kita niat untuk amalkan agama dalam majma yang besar. Tingkatkan iman kita, tingkatkan ibadat kita, tingkatkan perbaiki muamalah kita, muasyarat kita, perbaiki daripada akhlak kita. Latihkan kita dalam berkumpul bersama-sama ini. Perlu mewujudkan akhlak Islami, akhlak yang ditujukan oleh Rasulullah SAW. Hidupkan kasih sayang sesama kita dalam majma. Setiap kita yang hadir harus merasa sebagai tuan rumah. Dan yang lainnya kita anggap tetamu kita semua. Setiap tuan rumah berkewajiban untuk memuliakan tetamunya.
Walaupun kita jauh datang dari tempat yang jauh, dari pulau terpencil, setelah datang kemari, setiap kita harus merasa kita adalah tuan rumah. Yang lain datang itu sebagai tetamu kita. Dan kita berkewajiban sebagai tuan rumah memuliakan tetamu-tetamu kita. Ciptakan suasana ini di sini. Hadirin yang mulia, minimal akhlak yang kita harus miliki dalam majma, dalam pertemuan ini. Jangan kita menyusahkan orang lain. Jangan kita menyusahkan orang lain. Minimal akhlak yang harus kita miliki. Tetapi sebaik-baik akhlak yang harus kita miliki adalah kita mau menyusahkan diri kita untuk menyenangkan orang lain. Hadirin. Kita bersedia di sini menyempitkan tempat kita untuk memberikan kelebaran ke tempat orang lain. Melaparkan diri kita supaya orang lain kenyang. Kita sabar dalam haus supaya orang lain tidak haus. Hadirin yang mulia, apabila kita selesaikan satu perkara saja kesusahan saudara kita orang Islam, Allah akan turunkan 73 rahmat. Hati. Satu rahmat saja sudah cukup untuk kehidupan kita di dunia ini. 72 rahmat Allah akan datang di akhirat nanti buat kita. Hadirin, kesempatan kita di sini untuk menghidupkan akhlak Islam. Tunaikan keperluan-keperluan daripada saudara-saudara kita. Kita sendiri hadirin bersabar dalam menderita kekurangan daripada keperluan. Inilah akhlaknya Rasulullah SAW. Menyusahkan diri beliau untuk menyenangkan ini umat hadirin. Belajarlah kita di sini. Jangan kita banyak menuntut kita harus ini, tidak. Sabarkan diri kita dalam segala kekurangan. Tapi kita penuhi, lebarkan, luaskan kepentingan daripada orang-orang lain, tetamu-tetamu kita ini hadirin. Kalaulah kita berhasil hadirin mewujudkan agama dalam majma ini hadirin, insya Allah ini majma akan menjadi asbab hidayah bagi seluruh alam. Kalau kita sudah tidak mampu menghidupkan agama, menghidupkan Islam dalam pertemuan ini, bagaimana mampu untuk menghidupkan agama di seluruh dunia hadirin? Untuk itu kita masih datang kemari adalah untuk berkorban, bukan untuk senang-senang. Kita untuk berkorban. Kita niat untuk memperbaiki diri kita dari segi agama. Kita perbaiki segi iman, perbaiki segi ibadah, perbaiki segi muamalat, perbaiki segi masyarakat, perbaiki segi akhlak. Kalau semua kita berhasil memperbaiki perkara ini, Allah akan jadikan kita sebagai asbab hidayah bagi seluruh alam hadirin. Dan hadirin yang mulia, maksud kita kedatangan di sini bukan hanya kumpul-kumpul, dengar bayan, dengar ceramah, tidak. Tapi kita menanti-nanti takaja agama apa yang harus kita kerjakan. Setiap kita datang ke tempat ini harus bersiap untuk menyambut takaja-takaja agama. Amal-amal yang diperlukan daripada kita untuk menghimulkan agama. Pengorbanan-pengorbanan daripada kita untuk hidupnya agama. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, kata para ulama, ada istimewa waktu hajil wada. Haji terakhir daripada Rasulullah. Disebutkan itu juga haji selamat tinggal. Karena setelah itu Rasulullah SAW wafat. Tidak lama kemudian daripada haji. Maka diamanahkan Rasulullah SAW perkara amal dakwah. Yang hadir supaya menyampaikannya agama kepada yang tidak hadir. Maka sahabat-sahabat bertebaran dari istimewa itu ke seluruh pelosok alam untuk menyampaikan agama, sehingga agama sampai ke negeri kita Indonesia ini hadir. Asal mulanya daripada istimewa di haji wada'nya Rasulullah SAW. Maka kita demikian ingin istimewa ini mengkopi istimewanya Rasul dengan sahabat di Arafah waktu haji wada, menyebar kita ke seluruh alam dari tempat yang ini hadir. InsyaAllah semuanya bersedia hadir, insyaAllah. Semoga Allah mudahkan, Allah hidup, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah akan cucurkan rahmat kepada kita. Allah cucurkan taufik dan hidayah kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله